ketika ia dipanggil oleh Patrick Kluivert bergabung dengan timnas Garuda, dan dia dipersiapkan untuk tampil bukan saja di FIFA Matchday tapi juga di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B. Kita tahu bersama kita akan bertarung melawan Arab Saudi tanggal 8 atau 9 dini hari ya, pada Oktober nanti. 3 hari kemudian tampil melawan Irak. Semoga ada hasil yang bagus, hasil yang terbaik bagi timnas kebanggaan kita. Saya berharap bahwa Patrick Kluivert bisa memainkan dia melawan Lebanon setelah kemarin banyak juga yang menunggu tampil melawan Taiwan, tetapi dia tidak bisa melakukan debut dia di timnas karena masih dalam pengurusan proses untuk administrasi. Tapi dalam 3 hari dikebut, pihak Federasi Sepak Bola Amerika sudah menyetujui mengirim surat rampung surat dia, dan kemudian kemarin juga di FIFA. Sampai hari ini dipastikan setelah pihak Amerika Serikat dan FIFA menyetujui semua bahwa administrasi beres, sudah pasti bisa ditampilkan. Sekarang tergantung dari PK Patrick Kluivert. Calon striker dari timnas kita ini pemain yang sangat potensial dan aset untuk negara Indonesia juga tentunya, dan saat ini lagi diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, dan ya diproyeksikan itu, dan yang pastinya juga buat di timnas senior. Jadi itu makin optimis lolos Piala Dunia 2026, Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos resmi perkuat timnas Indonesia. Kabar menggembirakan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia kini benar-benar berada di jalur optimisme menuju Piala Dunia 2026 setelah 3 nama besar resmi bergabung untuk memperkuat skuad Garuda, Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Bergabungnya 3 pemain bintang kelas dunia ini diyakini akan mengubah peta kekuatan timnas Indonesia secara drastis, terutama menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dukungan penuh PSSI dan pemerintah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses panjang naturalisasi yang melibatkan ketiga pemain ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari visi besar untuk membawa Indonesia tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Erick menyebut bahwa masuknya Haaland, Reijnders, dan Anthony adalah momentum bersejarah. Kita sedang menyongsong era baru sepak bola Indonesia. Dengan masuknya pemain-pemain kelas dunia ini, optimisme kita untuk menembus Piala Dunia 2026 semakin besar, ungkap Erick. Selain PSSI, pemerintah melalui Kemenpora juga memberikan dukungan penuh, termasuk memfasilitasi proses administrasi serta memastikan agar adaptasi ketiga pemain berjalan lancar di tanah air. Tijani Reijnders, kreator serangan. Tijani Reijnders, gelandang kreatif Manchester City, dikenal dengan visi bermainnya yang tajam serta kemampuan mendistribusikan bola secara presisi. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris, Reijnders diyakini mampu menjadi otak permainan timnas Indonesia di lini tengah. Ia akan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini serang, sekaligus memberi keseimbangan saat bertahan maupun menyerang. Erling Haaland, mesin gol Garuda. Tak bisa dipungkiri, Erling Haaland adalah sosok yang paling mencuri perhatian. Striker tajam milik Manchester City ini sudah dikenal dunia sebagai predator kotak penalti. Dengan tubuh tinggi besar, kecepatan, dan naluri gol luar biasa, Haaland diyakini akan menjadi solusi utama bagi timnas Indonesia yang selama ini kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Kini, publik bisa membayangkan bagaimana gawang lawan akan dihujani gol dari kaki dan kepala Haaland. Anthony Santos, amunisi di sektor sayap. Di sisi lain, Anthony Santos, winger lincah milik Real Betis, akan menjadi senjata andalan Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribbling di atas rata-rata menjadikannya sosok yang sulit dihentikan. Dengan keberadaan Anthony, lini serang timnas akan semakin berwarna, terutama dalam hal variasi serangan. Kombinasi mematikan. Bayangkan kombinasi Reijnders di lini tengah yang mengatur tempo, Anthony yang menusuk dari sisi sayap, dan Haaland yang siap menuntaskan peluang di kotak penalti. Kombinasi ini tentu akan membuat timnas Indonesia punya kekuatan menyerang yang menakutkan, bahkan bagi negara-negara Asia yang selama ini menjadi langganan Piala Dunia. Euforia supporter.
Kabar resmi bergabungnya 3 pemain ini disambut meriah oleh para supporter di seluruh Indonesia. Media sosial langsung dipenuhi komentar penuh optimisme, dengan berbagai tagar dukungan seperti tagar Garuda Mendunia dan tanda pagar Otta World Cup 2026. Stadion diprediksi akan selalu penuh setiap kali Indonesia bertanding, baik di laga kandang maupun tandang. Tantangan di round 4, meski kekuatan timnas meningkat drastis, tantangan besar tetap menanti di putaran keempat kualifikasi. Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Namun, dengan tambahan kekuatan baru, optimisme semakin menguat bahwa skuad Garuda kini punya kapasitas untuk menembus batas. Harapan baru sepak bola Indonesia, kehadiran Reijenders, Haaland, dan Anthony Santos bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia. Generasi muda akan terinspirasi, infrastruktur akan semakin diperhatikan, dan wajah Indonesia di panggung internasional akan semakin diperhitungkan. Dengan skuad yang semakin solid, strategi matang dari pelatih, dan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Bergabungnya Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos adalah bukti nyata bahwa mimpi besar Garuda untuk tampil di ajang paling bergengsi dunia bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat. Optimisme membuncah, Garuda siap terbang tinggi ke Piala Dunia 2026.